Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Potret keluarga kecil yang bahagia. Apa Mas Diko yang ibu maksud? Tanya batin Friska kembali teringat dengan ucapan sang ibu di alam mimpinya. Keesokan harinya, Ardhiko, Friska, dan Vano telah tiba di rumah utama keluarga Fabian. Rehan juga telah tiba beberapa saat yang lalu. Sekarang adalah hari Sabtu, jadi mereka akan menghabiskan akhir pekan ini bersama di rumah utama tersebut. Bagaimana keadaanmu, Fris? Tanya Rehan. Syukurlah, aku sudah sehat, Mas. Terima kasih sudah mengizinkan Mbak Dinda dan Clara menemaniku di rumah sakit, Kakak Friska. Sama-sama. Mereka melakukan berbagai hal menyenangkan di rumah besar dan megah itu, mulai dari makan bersama, bercerita, dan juga tertawa. Saat ini mereka sedang berkumpul di ruang tengah. Friska yang duduk di samping Dinda terus saja mengajak Clara bermain. Bayi itu bahkan mulai menggerakkan tubuhnya ke arah Friska, seakan meminta untuk digendong. Sepertinya Clara ingin digendong olehmu, Fris, ujar Dinda. Bolehkah, Mbak? Tentu saja. Dinda lalu memindahkan Clara ke gendongan Friska. Wajah gadis itu tampak berbinar seolah baru saja diberikan piala juara umum. Hai, sudah lama ya Tante tidak menggendong Clara, riang Friska. Ardhiko tidak dapat menahan senyumnya, membayangkan Friska sedang menggendong buah hati mereka nanti. Membayangkan apa? Bisik Rehan. Seketika senyum Ardhiko langsung berubah menjadi datar kembali. Bukan apa-apa, balasnya. Rehan hanya terkekeh pelan melihat sikap sang kakak ipar. Clara terlihat tenang dalam gendongan Friska. Bahkan saat tidak ingin mengambilnya kembali, bocah itu memeluk leher Friska erat. Sepertinya dia juga merindukan tante Friskanya. Bagaimana ini, Mbak? Sepertinya Clara sudah mengantuk. Apakah boleh dia tidur siang denganku saja? Tentu saja boleh, Friska. Sepertinya Clara juga merindukanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa Clara ke kamar. Pamit Friska lalu berjalan menuju kamar Ardhiko bersama Clara dan Vano. Friska tiduran sambil mengelus pelan punggung Clara, hingga bayi itu tertidur. Lalu dilanjutkan dengan menepuk pelan punggung Vano hingga bocah itu juga tertidur. Tiba-tiba kantuk Friska datang dan dia juga ikut menyusul ke alam mimpi. Friska tidur dengan memeluk kedua bocah itu. Entah itu nyata atau di dalam mimpi, namun Friska seperti melihat sosok laki-laki yang sedang menatap mereka sambil tersenyum. Namun karena matanya yang sudah sangat mengantuk, Friska tidak terlalu memperdulikannya. Kenapa sejak awal aku tidak menyadari kalau kamu begitu cantik, gumam Ardhiko pelan, sambil menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajah sang istri. Dia tidak bisa berhenti tersenyum ketika melihat pemandangan indah di hadapannya, di mana Friska tidur dengan memeluk kedua anaknya. Semakin kesini, aku semakin menyadari bahwa aku adalah manusia paling beruntung karena bisa memiliki kamu. Tapi terkadang aku juga takut kalau kamu akan pergi dari sisiku dan memilih kebahagiaan tanpa aku. Ardhiko terus mengelus pelan kepala gadisnya dengan penuh sayang. Jujur saja, saat ini dia masih terus memikirkan tentang nasib rumah tangganya. Pasalnya mereka belum membahas kembali tentang kelanjutan pernikahan semenjak Friska keluar dari rumah sakit. Ardhiko hanya tidak ingin terburu-buru dan membuat Friska memiliki beban pikiran. Namun jauh di dalam hatinya, rasa takut jika Friska tidak mau melanjutkan pernikahan terus saja bersemayam. Berbagai pikiran buruk terus saja menghantuinya. Dia takut Friska akan benar-benar pergi sesuai kesepakatan mereka dulu. Dia takut Friska akan mencari kebahagiaan bersama laki-laki lain dan meninggalkannya, dan berbagai pikiran buruk lainnya. Saat merasa matanya mulai berat, Ardhiko kemudian membaringkan tubuhnya di samping Vano.
Sehingga kini Clara dan Vano berada di antara Friska dan Ardigo. Sungguh potret keluarga kecil yang bahagia. Keesokan harinya, setelah sarapan dan mengobrol ringan bersama, Dinda pamit untuk membereskan semua barangnya yang akan dibawa pulang ke Bandung. Vano mau mandi sekarang, Mama mandikan, ya? Vano kan sudah besar malu kalau sering dimandikan oleh Mama. Friska tidak bisa menahan senyum gelinya. Jadi Vano tidak mau lagi mandi dengan Mama? Bukan begitu tapi sekarang Vano mau dimandikan oleh Papa saja. Nanti sore baru dengan Mama. Baiklah, Mama tunggu di sini ya. Oke, Ma. Ardigo melempar senyum sesaat sebelum beranjak pergi menuju kamarnya. Friska duduk sendirian di sofa dekat jendela yang menghadap langsung ke arah taman di belakang rumah. Gadis itu kemudian beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju bangku taman. Dia menghirup udara segar dalam sambil memejamkan mata. Aroma alami bunga dan pepohonan rindang membuat udara di sini terasa berkali-kali lipat lebih segar. Bibir Friska tersenyum menikmati pemandangan indah di sini. Di sini segar ya, Fris? Suara seseorang mengagetkan Friska. Refleks dia menoleh ke arah datangnya suara itu. Mas Raihan. Raihan tersenyum lalu mendekat dan duduk di sebelah Friska. Mereka terdiam cukup lama sambil sibuk dengan pikiran masing-masing. Kamu senang berada di sini? Tanya Raihan masih memandangi sekeliling taman yang dipenuhi oleh tumbuhan segar. Tentu saja, Mas. Tapi yang lebih menyenangkan bukanlah taman ini, tapi berada di tengah keluarga ini. Jawab Friska apa adanya. Raihan tersenyum lebar sambil mengangguk pelan. Ternyata kamu mengerti maksudku. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang memperhatikan mereka dengan raut wajah serius, apalagi ketika melihat kedua orang tersebut saling melempar senyum. Dia berusaha menolak semua pikiran buruk yang melintasi otaknya. Apa yang sedang kamu lihat? Dinda dikagetkan oleh Ardigo yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Kakak mengagetkanku saja, kesal Dinda. Kamu sedang melihat apa? Wajahmu terlihat jelek karena terlalu serius. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, balas Dinda. Lalu dia memberikan isyarat kepada Ardigo untuk melihat ke arah depan, di mana Friska dan Raihan masih duduk berdampingan. Wajah Ardigo seketika berubah melihat pemandangan itu. Kita dengarkan saja dulu, jangan langsung berpikir yang tidak, ujar Dinda. Padahal dirinya sendiri saat ini sedang berusaha mati-matian untuk tetap berpikiran positif. Kakak beradik itu kemudian maju dengan langkah pelan agar bisa mendengar obrolan Raihan dan Friska. Bagaimana perasaanmu menjadi bagian dari keluarga Fabian? Tanya Raihan menatap Friska. Friska terdiam sesaat sebelum menjawab. Aku rasa Mas Raihan dan Mbak Dinda pasti tahu alasan pernikahan kami. Saat itu aku benar-benar membenci Mas Digo dengan seluruh hatiku, dan dia pun sama. Aku pikir aku akan dibenci oleh semua keluarganya juga. Namun di saat Mama dan Papa datang menghampiriku, aku bisa merasakan ketulusan dari pancaran mata mereka berdua. Dan itu benar-benar terlihat jelas. Apalagi di saat Mama memelukku,
Aku benar tidak bisa menahan rasa haruku. Dan sejak hari itu, aku merasa bahwa Tuhan benar menyayangiku dengan menghadirkan sosok orang tua seperti Mama dan Papa dalam hidupku. Dan sejak hari itu juga yang menjadi ketakutan terbesarku adalah berpisah dengan mereka berdua. Aku tidak punya kata yang tepat untuk menjelaskan bagaimana bersyukurnya aku menjadi bagian dari keluarga ini, meskipun di tengah pernikahan yang seperti ini. Kekeh Friska pelan di akhir kalimatnya. Ardigo mencerna dengan baik setiap perkataan Friska. Bagaimanapun awalnya, pernikahan tetaplah pernikahan, Fris. Ikatan sakral yang tidak bisa dipermainkan. Begitu juga dengan keluarga. Papa dan Mama memanglah sosok hebat yang bisa menerima kita dengan baik di keluarga ini. Aku juga sama bersyukurnya sepertimu karena bisa menjadi bagian dari keluarga ini meskipun dulunya aku merasa tidak pantas. Friska merasa heran dengan kalimat terakhir Reyhan. Apa yang membuat Mas Reyhan merasa tidak pantas? Kamu berasal dari keluarga yang jelas asal-usulnya dan juga berada. Justru kamu sangat pantas menjadi suami Mbak Dinda. Akulah yang kurang pantas berada di keluarga ini, Mas. Aku bukan dari keluarga berada. Bahkan keluargaku juga sudah tidak ada satupun. Kamu pikir keluargaku sebanding dengan keluarga Fabian, Kekeh Reyhan? Mungkin iya, keluargaku cukup berada. Tapi tetap saja masih jauh dari level keluarga Fabian. Aku bahkan hampir melupakan perasaanku terhadap Dinda karena perasaan tidak pantas itu. Aku takut keluarganya akan menolakku karena level kami yang cukup jauh. Namun di saat Dinda memperkenalkanku kepada Mama dan Papa, ternyata semuanya di luar ekspektasiku. Aku bahkan sudah mempersiapkan semua kata permohonan agar Papa bisa menerimaku menjadi menantunya. Karena aku tidak akan bisa hidup tanpa Dinda. Aku sangat mencintainya. Dan di saat keluarga Dinda menerimaku dengan tangan terbuka, di saat itu aku tidak bisa menahan rasa bahagiaku. Aku bahkan sampai menangis di hadapan mereka semua. Jelas Reyhan. Friska menatap dalam wajah Reyhan. Di sana memang terpancar dengan jelas begitu besar cintanya terhadap Dinda. Sepertinya Mas Reyhan sangat mencintai Mbak Dinda, ujar Friska tersenyum. Sangat. Dinda adalah bukti nyata bahwa Tuhan sangat menyayangiku. Seperti itulah rasa syukurku bisa memilikinya, ujar Reyhan mantap. Di sisi lain, Dinda tidak bisa menahan air mata harunya. Matanya sudah basah sejak pertama kali mendengar ucapan Reyhan. Dia bisa merasakan betapa besarnya rasa cinta Reyhan untuknya. Ardigo mengelus pelan pundak sang adik. Dia juga merasa tenang mendengar ucapan Reyhan. Namun masih ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Mbak Dinda juga sangat mencintaimu, Mas. Aku bisa melihat dari matanya setiap kali memandangmu. Kalian sama beruntung mendapatkan satu sama lain. Terima kasih, Fris. Kalau boleh aku memberi saran sebagai sesama pendatang di keluarga ini, aku minta kau lupakan semua rasa tidak pantasmu itu. Karena semua yang kau takutkan tidak akan terjadi. Papa dan Mama adalah orang yang sangat baik, tidak memandang latar belakang dan juga harta yang kita punya. Kau sangat pantas berada di keluarga ini. Dari awal aku memang sudah berniat untuk bisa berbicara empat mata denganmu. Aku bisa merasakan
hal yang kau rasakan saat masuk ke keluarga ini. Sebagai orang yang lebih dulu masuk ke sini, aku rasa aku perlu membahas hal ini denganmu. Terima kasih banyak Mas, ujar Friska tulus. Aku ingin menganggapmu seperti adikku sendiri karena memang umurmu yang berada jauh di bawah umurku. Tapi kau malah berstatus sebagai kakak iparku. Canda Raihan yang membuat Friska ikut tertawa. Nanti siang aku akan kembali ke Bandung bersama Dinda dan Clara. Aku harap hubunganmu dan Kak Digo bisa semakin baik. Aku titip Papa dan Mama karena kalian yang tinggal dekat dengan mereka. Jangan sungkan menghubungi kami jika terjadi apapun di sini. Siap Mas, jawab Friska patuh. Kau benar seperti adikku, kakak ipar. Canda Raihan yang mengundang tawa Friska. Baiklah, aku lega sudah berbicara denganmu. Aku masuk ke dalam dulu ya Fris. Mungkin Dinda membutuhkanku. Baik Mas, terima kasih banyak. Raihan hanya mengangguk sambil tersenyum lalu bergegas masuk ke rumah. Sementara itu Ardigo dan Dinda sudah masuk ke rumah tepat sebelum Raihan masuk. Dinda sudah kembali ke kamarnya, begitu juga dengan Digo. Friska masih betah duduk di taman, lalu tiba-tiba dia teringat dengan Vano. Astaga, Vano pasti sudah selesai mandi. Friska lalu berlari kecil masuk ke rumah. Hai maaf aku baru bisa balik sekarang. Semoga gak ada yang sempat netting sama Raihan dan Friska ya hehe. Friska sedang mengemasi barangnya dan juga Vano, karena sebentar lagi mereka juga akan pulang ke apartemen. Keluarga kecil Dinda sudah berangkat 1 jam yang lalu, dan kini giliran mereka. Vano duduk di tepi ranjang memperhatikan Friska yang sedang memasukkan barang mereka ke dalam tas. Vano kenapa? Kok terlihat sedih? Tanya Friska memperhatikan wajah sang anak. Tidak apa Ma. Vano hanya masih ingin tinggal bersama Opa dan Oma. Mereka pasti kesepian di sini. Balas Vano dengan wajah lesu. Besok kan Vano harus sekolah, sayang. Bagaimana kalau pulang sekolah kita kesini lagi? Tawar Friska. Namun bocah itu hanya diam. Tak lama kemudian Ardigo masuk ke dalam kamar sambil membaca ulang pesan di ponselnya. Barusan Papa mendapat pesan di grup orang tua murid bahwa besok sekolah Vano diliburkan, karena para guru akan melaksanakan rapat penting. Benarkah Pa? Ujar Vano sangat excited. Iya, balas Ardigo sedikit bingung dengan raut wajah sang anak yang terlampau senang. Apalagi melihat Friska ikut tersenyum. Dia menatap Friska seolah bertanya, ada apa? Kalau begitu Vano bisa tinggal di sini kan, Ma? Tanya Vano kepada Friska. Boleh sayang. Yeay, sorak Vano. Ada apa ini? Tadi memangnya kalian sedang membicarakan apa? Tanya Ardigo bingung. Tadi Vano mengatakan bahwa dia sangat ingin tetap tinggal di sini malam ini. Tapi karena besok harus sekolah jadi aku menawarkan untuk kesini lagi saat pulang sekolah besok. Sepertinya dia masih ingin tinggal bersama Papa dan Mama. Jelas Friska. Oh begitu. Jadi Vano tidak ikut Mama dan Papa pulang? Tidak Pa, Vano pulang besok saja. Baiklah kalau begitu, jangan merepotkan Opa dan Oma ya, San. Jadilah anak yang baik, seperti biasanya. Nasihat Ardigo. Oke Pa, balas Vano tersenyum manis.
bersambung.